Di sebuah masa yang begitu tua, hingga nama-nama kota telah menjadi debu, hiduplah sebuah kaum yang merasa dirinya tak terkalahkan. Mereka disebut kaum Ed, bangsa raksasa yang mendiami wilayah Al-Ahqaf, hamparan bukit pasir luas di selatan Jazirah Arab. Tanah mereka begitu subur, angin selalu membawa hujan, dan kekuatan fisik mereka melampaui bangsa manapun yang dikenal manusia kala itu. Mereka bukanlah kaum primitif yang tinggal di gua. Mereka adalah arsitek ulung. Mereka membangun istana-istana tinggi yang megah dengan pilar-pilar raksasa yang menjulang seakan menantang langit. Al-Quran mengabadikan kemegahan mereka, menyebutnya Iram, kota dengan pilar-pilar tinggi yang belum pernah dibangun sepertinya di negari-negari lain. Kekuatan dan kemakmuran ini melahirkan satu penyakit hati yang paling mematikan, kesombongan. Dengan dada membusung, mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Di balik semua kemegahan itu, ada kehampaan yang dalam. Kaum Ad menyembah berhala yang mereka pahat sendiri. Mereka menolak kebenaran dan menjadikan kekuatan fisik sebagai Tuhan mereka. Kekuasaan membuat mereka buta, lupa bahwa hujan yang turun, tanah yang subur, dan tubuh yang perkasa, semua itu bukan milik mereka. Semuanya adalah anugerah dari Sang Pencipta yang mereka lupakan. Di tengah kaum inilah Allah mengutus seorang rasul, namanya Ejud. Ia bukan orang asing bagi mereka. Ia berasal dari suku mereka sendiri. Wajahnya mereka kenal, suaranya tidak asing, dan bahasanya adalah bahasa mereka. Tapi pesan yang ia bawa membuat mereka gelisah. Hud datang bukan membawa pedang, bukan memimpin pasukan untuk merebut kekuasaan. Ia datang hanya membawa satu kalimat yang mengguncang pondasi kesombongan mereka. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Hud berbicara tentang Tuhan yang Esa, Pencipta langit dan bumi. Ia mengingatkan tentang hari ketika kekuatan fisik tak lagi berguna, tentang azab yang bisa datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Ia mencoba menyadarkan mereka bahwa kemegahan yang mereka miliki bukanlah tanda cinta dari Allah, dan kekuatan bukanlah jaminan keselamatan abadi. Namun, kata-kata kebenaran itu justru membakar amarah kaum Ad. Para pemuka kaum, orang-orang yang paling diuntungkan oleh sistem kesyirikan itu, menertawakan Hud. Mereka mengejeknya, menyebutnya bodoh, gila, bahkan pendusta. Mereka berkata, "Kami melihatmu dalam kebodohan, dan kami yakin engkau termasuk para pendusta." Mereka menggunakan argumen yang sama seperti kaum-kaum pembangkang lainnya sepanjang sejarah. Mereka berlindung di balik tradisi nenek moyang. "Apakah engkau datang untuk melarang kami menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami?" Seolah-olah kebiasaan lama adalah jaminan kebenaran. Puncak dari kesombongan mereka adalah menantang azab itu sendiri. Dengan angkuh mereka berkata, "Kalau begitu, datangkan saja azab yang engkau ancamkan itu. Jika engkau memang orang yang benar." Bayangkan, seorang diri di hadapan seluruh kaum yang kuat dan bengis. Hud tidak membalas dengan kemarahan. Suaranya tetap tenang, tapi pesannya tegas. Ia berkata, "Aku hanya seorang penyampai risalah dari Tuhanku, dan aku adalah penasihat yang terpercaya bagimu." Ia menegaskan bahwa jika mereka berpaling, kerugian itu akan menimpa diri mereka sendiri, bukan Allah. Allah Maha Kaya. Jika mereka hancur, Allah akan dengan mudah mengganti mereka dengan kaum lain yang lebih baik. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Hud tidak pernah lelah menyeru. Namun, hanya sebagian kecil yang mau mendengarkan dan beriman kepadanya. Angin yang dulu membawa kesejukan, kini membawa panas yang menyengat.
Mereka menolak untuk percaya bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan yang mereka abaikan. Awan hitam yang sangat besar bergerak perlahan menuju lembah mereka. Sorak-sorai pun pecah di antara kaum Ad. Mereka bersuka cita, berlarian keluar rumah sambil menunjuk ke langit. Dengan gembira mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan lebat kepada kita." Mereka mengira penderitaan akan segera berakhir. Namun, Nabi Hud melihat awan itu dengan pandangan yang berbeda. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Itu bukan awan rahmat yang mereka harapkan. Itu adalah awan azab yang mereka tantang. Dengan suara lirih penuh keprihatinan, Hud berkata, "Bukan, itu bukanlah hujan, itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Angin yang di dalamnya mengandung azab yang pedih." Benar saja, angin mulai berhembus. Awalnya hanya sepoi-sepoi, lalu menjadi semakin kencang. Hari pertama, angin itu mulai mengguncang tenda-tenda dan bangunan-bangunan ringan. Hari kedua, angin membawa butiran pasir tajam yang melukai wajah dan membutakan pandangan. Hari ketiga, suara angin itu berubah menjadi raungan yang mengerikan, seperti jeritan bumi yang sedang murka. Suaranya begitu keras hingga memekakkan telinga. Angin itu tidak berhenti. Al-Quran menggambarkannya berlangsung selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Ini bukan angin biasa. Ini adalah angin beku yang sangat dingin dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Angin itu diperintahkan langsung oleh Allah untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Angin dahsyat itu mencabut manusia dari tanah, mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke udara, lalu menghempaskannya kembali ke bumi dengan keras. Tubuh-tubuh perkasa yang dulu mereka banggakan, kini beterbangan tak berdaya seperti daun kering. Istana-istana megah yang mereka bangun dengan sombong runtuh satu persatu. Pilar-pilar tinggi yang menjadi simbol kekuatan mereka hancur berkeping-heping tanpa sisa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada benteng yang bisa melindungi. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan angin yang dikirim oleh Tuhan semesta alam. Mereka yang dulu berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" kini menemukan jawabannya dengan cara yang paling mengerikan. Ketika badai akhirnya berhenti pada hari ke-8, negeri Al-Ahqaf menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi tawa kesombongan, tak terdengar lagi teriakan kekuasaan. Yang tersisa hanyalah hamparan pasir, puing-puing bangunan, dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan tak bernyawa. Al-Quran menggambarkan mereka seolah-olah batang-batang kurma yang telah lapuk dan kosong. Seakan-akan mereka tidak pernah ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan Nabi Hud dan para pengikutnya? Allah dengan rumitnya menyelamatkan mereka. Sebelum azab datang, mereka telah diperintahkan untuk menyingkir ke tempat yang aman. Dari kehauan, mereka menyaksikan bagaimana satu kaum yang merasa paling kuat dalam sejarah manusia lenyap dalam sekejap, tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini bukan sekadar cerita tentang masa lalu yang kelam. Ia adalah sebuah cermin dan peringatan yang terus bergema. Melintasi zaman, kisah ini mengajarkan kita tentang betapa berbahayanya ketika kekuatan dan nikmat tidak diiringi dengan iman dan rasa syukur. Ia akan berubah menjadi kesombongan yang membutakan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa manusia seringkali keliru menafsirkan nikmat. Kita mengira ketika hidup kita mudah, kaya, dan berkuasa, itu adalah tanda bahwa Allah meridai kita. Padahal, bisa jadi itu adalah ujian. Atau bahkan, istidraj, sebuah jebakan kenikmatan yang membuat kita semakin jauh darinya. Dan yang terpenting, kisah ini menegaskan satu kebenaran abadi yang tak akan pernah berubah. Bahwa ketika manusia merasa paling berkuasa, paling hebat, dan tidak terkalahkan, seringkali saat itulah ia berada paling dekat dengan jurang kehancurannya. Karena sesungguhnya, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali atas izin Allah. Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita bisa
mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.